Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Sabihi dengan NIM 13142106. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perencanaan dan pelaksanaan administrasi pembangunan. Topik pembahasan yang pertama, pengertian perencanaan pembangunan. Yang kedua, tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan. Yang ketiga, unsur pokok perencanaan pembangunan. Dan yang keempat, manfaat perencanaan pembangunan. Pengertian perencanaan pembangunan sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Tujuan pembangunan yaitu untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Menurut Arthur W. Lewis, perencanaan pembangunan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan. Tujuan pokok dan fungsi perencanaan pembangunan yaitu yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Unsur pokok perencanaan pembangunan. Yang pertama, mengetahui lokus, mengetahui dan memahami kondisi umum daerah yang dijadikan sasaran pembangunan. Yang kedua, memiliki visi dan misi pembangunan, untuk apa, siapa, dan mengapa pembangunan itu harus dilaksanakan. Yang ketiga, mempunyai sasaran dan target pembangunan, tindakan nyata yang akan dilakukan, serta jangka waktu yang dibutuhkan dari tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, memiliki strategi pembangunan bertujuan agar pelaksanaan berjalan secara kronologis serta mengutamakan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien dengan tepat dan terarah. Yang kelima, adanya prioritas pembangunan untuk mewujudkan pengoptimalisasian terhadap pencapaian sasaran pembangunan dengan dana dan sumber daya yang terbatas. Yang keenam, memiliki program dan kegiatan pembangunan yang jelas sebagai bentuk investasi dari pemerintah dengan menggunakan sejumlah sumber daya, termasuk dana dan tenaga dalam rangka melaksanakan kebijakan pembangunan. Manfaat perencanaan pembangunan. Yang pertama, adanya pengarahan kegiatan, pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan pada pencapaian tujuan pembangunan. Yang kedua, perkiraan terhadap hal-hal masa pelaksanaan yang akan dilalui. Yang ketiga, adanya kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atas kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik. Yang keempat, dapat dilakukan penyusunan skala prioritas, memiliki urutan dan dari segi pentingnya tujuan, sasaran, ataupun kegiatan usahanya. Yang kelima, adanya alat pengukuran untuk mengadakan pengawasan dan evaluasi. Dan yang keenam, penggunaan dan alokasi sumber-sumber penggunaan yang terbatas secara efektif dan efisien. Diusahakan dihindarinya keborosan-keborosan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.